Halo guys, apa kabar kalian? Long time no see. Ya guys, gua baru ada waktu untuk buat video karena ada beberapa pekerjaan yang memang agak susah gitu ditinggalkan. Jadi baru saat ini gua ada kesempatan untuk membuat video untuk kalian gitu. So guys, di depan gua ini ada Galaxy Tab S8 Ultra 5G yang dimana ini adalah tablet keluaran Samsung 2 tahun lalu gitu. Gua akan nge-review tablet ini untuk kalian. Siapa tahu kalian ada yang mau membelinya di tahun 2024, worth it gak kalian beli di tahun ini, atau justru kalian gak usah pikirkan sama sekali dan skip atau langsung beli produk lain. So guys, langsung aja ke videonya, dan ini kotaknya gue singkirkan dulu. So guys, langsung ke bagian layar depannya ini ya. Layarnya punya ukuran 14, inci. Ini adalah tablet dengan ukuran layar terbesar yang pernah gue coba. Karena sebelumnya gue pernah pakai iPad Pro M2 yang ukuran layarnya 13 inci kurang, 12,9 inci gitu. Dan ini bener-bener layarnya besar banget gitu dan tipis juga gitu. Ya kalau tipisnya 11-12 dengan iPad Pro M2 12,9 itu tipisnya mirip-mirip ya. So tipisnya kalau nggak salah dari spesifikasinya ini adalah 5,5 mm gitu. Jadi memang benar-benar tipis, bisa kalian lihat di sini. Gila sih, tipis banget ini. Jadi kalau misalkan kalian beli tablet ini, jangan lupa kalian harus pakai case ya, karena selain resiko gitu, karena ini besar banget, jadi biar dia tidak jatuh kalian harus punya case. Dan case yang gua punya itu adalah ini guys, kita coba pasangkan ya. Ini kayaknya pas kalau misalkan buat kalian bawa-bawa ya, dan ini juga lumayan bagus ya material yang dipakainya untuk case-nya. Dan kalau misalkan kalian mau beli, itu ada di Shopee, harganya sekitar 200 ribuan ya ini. Ya, kalian bawanya juga lebih enak tuh. Dan S Pen-nya bisa taruh di sini. Tuh. Guys, S Pen-nya kalau taruh di sini dia ngecas, tapi kalau misalkan taruh di sini dia nggak ngecas. Tapi bisa juga ditempelin di sini ya. Kalau misalkan kalian lagi nggak pakai case. Ya. Ya guys, gua pakai stand dari Gojodok yang harganya sekitar 150 ribuan dan lumayan bagus. Ini stand ini ya, boleh dilihat, stand ini bagus untuk laptop kalian atau untuk tablet yang ukurannya memang besar kayak Samsung Tab S8 Ultra ini yang punya ukuran memang ukurannya 14,6 inci gitu. So guys, langsung dari depannya dulu ya. Layarnya ini punya ukuran 14,6 inci yang dimana itu besar banget untuk sebuah ukuran tablet. Ini besar banget buat kalian yang suka nonton Netflix atau ngerjain office ya, bisa juga karena ini ada Samsung DeX yang seolah-olah dia bisa berubah seperti laptop gitu. Jangan lupa ini adalah produk Samsung, produk yang marketnya lumayan luas di Indonesia, dan semua orang mungkin sudah paham dan sangat menyadari bahwa produk-produk Samsung yang flagship seperti ini, yang mahal-mahal seperti ini ya, ini memang punya harga jual yang lebih baik dibandingkan produk lain. Pastinya tapi di bawah Apple produk di Indonesia harganya pastinya gitu. Karena gue tahu untuk produk-produk Apple harga secondnya itu benar-benar lumayan stabil gitu dibanding Android. Itu yang gue tahu dan itu yang gue rasain gitu. Karena ya gue sering main gadget, jadi memang sangat paham betul bahwa produk-produknya Apple itu memang punya standar yang sangat tinggi untuk harga secondnya pun gitu. Jadi harganya tidak terlalu anjlok jauh seperti tablet Android. Tetapi Samsung pengecualiannya gitu, karena Samsung punya market yang lumayan bagus di Indonesia gitu. Jadi harga secondnya pun masih stabil untuk di Indonesia gitu. Gua nggak tahu di negara lain, tetapi untuk di Indonesia Samsung di bawahnya Apple sedikit gitu untuk harga-harga secondnya gitu. Sebenarnya nggak sedikit sih, agak banyak. Cuman kalau misalkan kita urutkan dari 1 sampai 5, kayaknya Apple yang pertama yang punya harga jual secondnya bagus, lalu Samsung kedua, mungkin yang ketiganya ada Xiaomi mungkin ya, atau Oppo atau Vivo ya, dan seterusnya gitu. Intinya begitu. So, lanjut ke layarnya lagi. Selain dia punya ukuran layar 14, inci yang sangat luas itu, dia juga punya resolusi layar yang lumayan gila gitu, yaitu 1848 x 2960 pixel gitu. Rasionya 16:10 dan kerapatannya 240 ppi. Ya, sudah jelas ini adalah layar Super AMOLED yang benar-benar gila banget, yang benar-benar nikmat banget untuk dipakai nonton ya. Dan seperti yang kalian lihat ya, bezelnya itu sangat-sangat tipis ya.
di atas, bawah, dan kanan kirinya. Tetapi ada beberapa hal yang memang gak gua suka dari Samsung Tab S8 Ultra ini ya. Tab S9 Ultra pun desainnya masih sama, hanya yang membedakan adalah desain kamera belakangnya. Ya, sisanya ukurannya, ketebalannya masih sama gitu. Layarnya pun masih sama. Cuma speknya yang Tab S9 Ultra sekarang pakai Snapdragon Gen 2 kalau nggak salah ya. Karena ini Snapdragon Gen 1 ya. So, yang nggak gua suka di bagian depannya juga di sini ada kayak notch ya kalau misalkan di iPhone. Ya ini yang nggak gua suka. Sebenarnya ya Samsung bisa aja mengakali gimana caranya supaya notch ini nggak perlu ada di sini gitu. Alasannya adalah supaya bisa naruh kamera di depan. Ya bener sih, karena kalau misalkan nggak ada notch ini nggak bisa naruh kamera yang dua di depan ini. Sebenarnya ini kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya Samsung bisa kasih bezel yang sangat tipis, dan kekurangannya ya ada notch yang menonjol di sini untuk naruh dua kamera ini gitu. Jadi ya plus minus, kalian harus terima itu. Dan menurut gua ini adalah keputusan yang baik dari Samsung. Ya mau nggak mau harus dikasih notch di situ ya, supaya bezel yang lainnya terlihat tipis. Ya mau nggak mau harus dikasih notch di situ ya. Kalau misalkan kalian mau semuanya simetri sama bezelnya tanpa ada notch dan lain-lain, ya kalian harus menerimanya dengan bezel yang tebal, mungkin akan seukuran di sini ya, kayak note di sini. Jadi kayak akan kayak gini ya. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup, gak usah bahas itunya, karena mau gimana pun ini tablet yang sangat besar. Kalian seharusnya ya, atau gue pribadi ya, karena ini gue belum lama pakainya, harusnya nggak terganggu dengan notch ini. Tetapi kalau misalkan kita rotate kayak gini dan kita lagi nikmatin konten-konten TikTok yang memang layarnya akan memanjang seperti ini, jadinya ya agak susah sih. Bukan agak susah ya, agak mengganggu sedikit ini ya, meskipun sebenarnya nggak terlalu ya. Oke, so selain bezelnya yang tipis, gue juga akan menggarisbawahi S Pen-nya. Ini S Pen-nya mungkin bukan S Pen yang terbaik kalau misalkan kita bandingkan dengan iPad, tetapi karena gue pernah pakai produk yang bener-bener enak banget untuk pakai menggambar, lalu gue juga coba S Pen yang ini, dan gue juga coba menggambar. Memang gue lebih suka menggambar di iPad Pro ya. Terakhir gue punya iPad Pro M2. Tetapi untuk dari segi S Pen-nya ya, S Pen ini gue suka banget sebenarnya ya. Tetapi untuk dipakai menggambar, gue lebih punya feeling ke punyanya iPad gitu. Lalu kalau misalnya kita masuk ke UI-nya, ini UI yang bener-bener menurut gua fluid dan smooth ya. Smooth banget tuh. Smooth banget, dan karena ini juga sudah refresh rate-nya sudah 120 Hz gitu. Jadi kalau misalkan pensilnya kalian taruh di sini, dia akan ngecas gitu. Ya, di situ ada pemberitahuannya tuh. S Pen-nya muncul. Tetapi kalau misalkan kalian taruhnya di sini, dia nggak ngecas. Ya, apalagi kalau misalkan kalian punya keyboardnya yang wireless, mungkin yang bisa dilipat-lipat, itu lebih bagus juga kayaknya kalau misalkan kalian beli yang seperti itu gitu, dibanding beli yang beli yang bawaan Samsung yang harganya mahal gitu. So ya, atau kalian juga bisa beli stand ini ya dari Gojodok, harganya nggak nyampe 200.000 juga. Ini cocok, bisa kalian pakai gitu. Mungkin seperti ini cara pakainya. Nah ya, seperti ini. Lalu mungkin ditambah keyboard di bawahnya, jadi untuk ngetik enak ya. Saran gue, beli keyboard yang wireless yang mungkin bisa dilipat juga, kalian bisa bawa kemana-mana gitu, jadi enak gitu seperti ini. Enak. Jadi untuk mungkin kalian menggambar juga asik, enak di sini ya. Ya, dan untuk yang lain-lainnya kayaknya setupnya memang lebih baik kayak gini ya. Sebenarnya untuk ngedit juga di sini asik sih sebenarnya ya, pakai CapCut gitu. Oke ya. Apalagi sekarang di Android ya, kerennya dia sudah punya LumaFusion. Jadi LumaFusion sekarang sudah ada di Android. Ini icikiwir banget, ini gila sekali gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngedit yang powerful, kalian sekarang bisa pakai LumaFusion gitu. Tapi gue nggak beli ya di Android ini, karena gue sudah punya di Apple product. Jadi gue udah beli LumaFusion di
Apple produk gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau beli, silahkan beli. Harganya sekitar 500.000 ya. LumaFusion kita lihat dulu. Luma Fusion. Ya, harganya sekitar 459 ya. 460.000. LumaFusion. Kalau misalkan kalian mau ngedit dengan nikmat di tablet sebesar ini, ya LumaFusion adalah jawaban yang paling mantap gitu. Ya, lanjut ke spesifikasinya. Jadi dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Lalu dia juga memorinya ini yang 256GB ya. Dan untuk RAM-nya 12GB gitu. Jadi 12/256. Dan yang paling keren kalau misalnya kalian kurang, jadi kalian bisa pasang SD card gitu, karena di sini ada slot SD card-nya dan dia juga pakai SIM card gitu. Jadi sudah 5G gitu. Tapi di sini belum ada eSIM ya sayangnya. Jadi kalian nggak tergantung dengan WiFi, dan apalagi ini sudah 5G bos. Selain itu, kalian juga bisa pasang SD card up to 1 TB. Jadi seharusnya ya kalau misalkan kalian pakai tablet ini di tahun 2024, sebenarnya ini bener-bener masih sangat worth it banget ya sebenarnya. Apalagi mungkin kalau misalkan kalian dapat harga yang bagus gitu, misalkan 10 juta atau bahkan mungkin 9,5 juta ya, tetapi mungkin akan sangat jarang ya ada yang jual secondnya di bawah 10 juta. Ya lagi-lagi mungkin juga tergantung kondisinya. Tetapi kalau misalkan kalian dapat dengan kondisi yang sangat well, lalu kalian dapat dengan harga di bawah 10 juta, yaitu kayaknya keberuntungan kalian gitu. Karena kalau misalkan kita lihat di pasarannya sekarang ya, secondnya ada yang jual 11, ada yang jual 11,5 ya, tergantung kondisinya. Nah kalau misalkan kalian mau beli yang ini gua jual juga guys, karena ini dibeli untuk di review aja gitu. Jadi gua beli dari seorang ustadz yang ada di Bali ya, lagi-lagi gua bilang. Jadi dia itu beli dari baru guys, dan ya nota pembeliannya ada gitu. Jadi ini dulu dia belinya seharga 20 juta kurang 1.000, 19.999.000 gitu. Jadi kurang 1.000, 20 juta kurang 1.000 gitu, dan nota pembeliannya pun masih ada. Jadi kalau misalnya kalian minat dengan tablet ini, ya kalian nanti bisa mampir ke Tokopedia-nya. Nanti linknya ada di bawah ya guys ya. So, apalagi yang kita mau bahas? Kameranya, kamera depan ya. Untuk kameranya ya, untuk kamera depannya dia punya resolusi 12 megapiksel ya. Lalu ya sebenarnya ini di depan ini ya 12 tambah 12 gitu. Jadi kamera wide-nya 12 megapiksel dan ultra wide-nya 12 megapiksel, dan bisa ngerekam 4K up to 30 fps ya. So untuk kamera belakangnya juga sebenarnya mirip-mirip aja ya. Untuk kamera wide-nya dia di 13 megapiksel, dan untuk yang ultra wide-nya di 6 megapiksel. Bukaannya untuk yang 13 megapikselnya ada di 2.0, dan untuk yang 6 megapikselnya ada di 2.2 gitu untuk bukaannya. Gua gak terlalu akan ngebahas soal kameranya karena ini sebuah tablet ya, yang dimana ya gila aja kita foto-foto pakai tablet gitu. Tapi untuk sebuah tablet kalau misalkan ada kameranya yang sudah segila ini gitu ya, bisa ngerekam 4K sampai 60 fps, ini tuh menurut gue gila gitu ya. Ini gila banget menurut gue. Jadi sebenarnya mungkin nggak akan terlalu kepake ya untuk kameranya. Tetapi kalau misalkan ada pada saat kita mungkin nanti kepepet mau coba foto atau ambil video dengan tablet yang seluas ini ya, meskipun menurut gua agak aneh ya, setidaknya resolusinya dan kameranya bagus banget gitu. So guys, ya itu untuk kameranya. Lalu hal yang paling gua suka dari sini adalah kalau misalkan kalian menikmati dari segi entertainmentnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka atau kalian membeli tablet ini hanya untuk keperluan entertainment, ini bener-bener overkill banget dan bener-bener bagus banget gitu. Kita coba buka Netflix. Tadi udah gue coba, di mana Netflix ya? Netflix. So kita putar. Hi. Yeah, I can see you.
Kalau misalkan kalian pakai tablet ini untuk nonton Netflix, ini suaranya benar-benar bagus ya. Tapi kalian jangan lupa untuk mengaktifkan dulu Dolby Atmos-nya dulu di sini ya. Jadi pada saat Dolby Atmos ini kalian aktifkan, maka suaranya akan lebih enak banget gitu. Ini juga di-tuning dengan EKG gitu untuk speakernya, dan speakernya juga sama kayak yang ada di iPad Pro M2 atau Pro M1 atau yang di bawahnya yang sudah Pro ya. Di sini speakernya ada 4 gitu. Jadi di sini speaker ya, speaker, di sini speaker, di sini juga speaker gitu. Jadi memang speakernya ada 4 gitu, dan suaranya benar-benar bagus. Cuman kalau misalkan kalian pernah pakai iPad Pro M2 ya, suaranya kalian tahu sendiri gitu. Jadi memang ini agak di bawahnya gitu, tapi bukan berarti jelek. Ini bagus secara keseluruhan. Cuman iPad Pro M2 atau yang di bawahnya M1 dan mungkin yang iPad Pro 2020 itu jauh lebih bagus gitu. Bassnya terasa banget untuk yang iPad Pro itu. Jadi ya ini di bawahnya, tetapi ini enak juga karena ini juga di-tuning oleh EKG gitu ya. Itu untuk suaranya. Lalu gimana kalau misalkan kita mau main game? Ya main game ya sebenarnya sih boleh-boleh aja gitu di tablet. Walaupun sebenarnya kalau gua pribadi main game itu agak susah di tablet karena besar banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk main game ya, ini Snapdragon 8 Gen 1 guys gitu, yang dimana ini adalah powerful banget gitu. Snapdragon 8 Gen 1 itu ada di Samsung S22 Ultra kayaknya ya. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu performance-nya dari Snapdragon 8 Gen 1, sebenarnya itu kan sama aja yang ada di Samsung Galaxy S22, S22 Ultra dan lain-lain gitu. Jadi ya ini kan seangkatannya sama itu gitu tahun 2022. Ya gitu guys. Jadi intinya kalau misalkan kalian membeli tablet ini second ya, dengan harga 10 juta atau 11 juta dengan kondisi yang sangat bagus, worth it banget kalian miliki gitu. Dan kalau nggak salah dulu ya pada saat awal rilis dia itu Android bawaannya adalah Android 12, dan sekarang ini sudah di Android 14 gitu, dan One UI 6.1 gitu. Jadi ya ini sudah terbaru gitu. Gua nggak tahu di tahun depan ini dapat update lagi, seharusnya dapat karena ini masih baru 2 kali update gitu. Gua nggak tahu Android itu ngasih update berapa kali gitu. Kalau kita di iPhone atau di perangkat Apple gitu, biasanya dia itu ngasih update sampai 5 kali gitu, yang artinya sampai 5 tahun artinya ya. Gua nggak tahu di Android. Tetapi kalau misalnya kalian mau miliki tablet ini di tahun 2024 sekarang, ini bener-bener sangat layak dan sangat pantas menurut gua. Ini kenceng banget untuk nonton, oke, untuk main game oke, untuk keperluan kalian kerja juga oke, karena di sini ada Samsung DeX gitu. Samsung DeX, kita cari Samsung DeX. Nah ini Samsung DeX, kita hidupkan dulu Samsung DeX. Nah kalau kita pakai Samsung DeX ya, pakai Samsung DeX, misal kita buka inilah ya. Ya, ini kita bisa kecilin gitu. Tuh. Atau kita buka apa lagi? TikTok. TikTok ada nggak sih di sini? Ya, ada juga TikTok. Nah, kecil banget suaranya. Nah, jadi bisa kalian atur juga untuk besar atau kecilnya layarnya. Nah, ini nikmatnya Samsung DeX gitu. Ya. Bagus. Jadi mau berapapun aplikasinya bisa dibuka di sini. Gua nggak tahu maksimalnya sampai berapa, tapi sampai banyak banget bisa gitu. So guys, dan kalau misalkan kita ngomongin baterai, untuk performa baterainya ya, di sini itu kapasitasnya itu sebenarnya nggak terlalu besar dan cukup banget gitu. 11.200 mAh. Sebenarnya bukan kecil, itu besar banget gitu. Cuman maksud gue, kenapa nggak bisa 13.000 mAh gitu? Karena ini kan besar banget ya, layarnya 14,6 inci gitu. Banyak ruang lah di bawah sana gitu untuk dipasangin baterai yang lebih besar. Tetapi gue yakin Samsung itu pernah punya pengalaman baterai meledak di Samsung Note 7 yang dulu ditarik kembali gitu. Masih inget kan? Samsung akan sangat berhati-hati untuk urusan baterai gitu. Jadi ya pengalaman membuat Samsung justru sekarang malah lebih hati-hati dan menciptakan gadget-gadget yang aman untuk kita gitu. Jadi mungkin isu baterai meledak dan lain-lain itu mungkin sudah tidak akan ada lagi di produk-produknya Samsung setelah kejadian itu gitu. Jadi ya baterainya mungkin tidak terlalu besar, 11.200 mAh, tetapi kalau kita misalkan bandingkan dengan iPad Pro, ini jauh lebih besar gitu. Ya meskipun ketahanannya sih mirip-mirip gitu. Bahkan kalau gua bilang ya ketahanannya lebih tahan untuk iPad Pro gitu ya. Lagi-lagi karena ini layarnya juga lebih besar gitu.
ya hanya beda sedikit aja gitu, lebih unggul iPad Pro M2 gitu. Ya intinya urusan baterai ini bener-bener sangat tidak mengecewakan gitu untuk tablet sebesar ini gitu. So guys, segitu dulu videonya guys. Intinya gue ingin menyampaikan ke kalian yang sejujur-jujurnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli Tab S8 Ultra ini di tahun sekarang, ini bener-bener masih sangat worth it banget ya. Mengingat ini pakai Snapdragon 8 Gen 1 dan penyimpanannya 256GB yang kalian bisa tambah sampai 1TB karena punya slot micro SD dan juga bisa pasang kartu SIM 5G gitu untuk jaringannya. Jadi gitu guys. So thank you banget buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe channel ini biar gua bisa ngasih video atau tontonan ke kalian yang mungkin lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Guys, sehat-sehat buat kalian. Bye bye.